Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus kita adalah pembahasan komen dan juga charting beberapa altcoins. Buat lo yang pengen langsung ke altcoins atau ke chartingnya, boleh loncat ke bagian paling belakang, karena charting di bagian paling belakang. Fokus utama dari video ini lebih ke pembahasan komen, begitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan komen, kita akan reminder lagi bahwa malam ini kita akan keluar 3 data penting ya. 3 data penting, yang pertama initial jobless claim, yang kedua PPI, dan yang ketiga crude oil inventories. Tiga-tiganya bintang 3. Dan terutama untuk initial jobless claim, ini ngomongin soal labor market di US. Dan kita tahu labor market ini menjadi salah satu highlight yang banyak diperhatikan oleh para investor di US. Jadi ada possibility bisa terjadi volatility yang lumayan ya. Ingat aja, kemarin 8:30 keluar data CPI bergejolak. Ya, hari ini gue nggak bisa bilang pasti akan bergejolak juga seperti kemarin, tetapi ya lebih baik hati-hati. Ini masuk ke dalam jam-jam rawan. Nah, gue nyaris lupa. Untung diingetin oleh salah satu subscriber bahwa nanti subuh jam 3 ya, besok subuh lah, tepatnya hari Jumat, akan ada speech dari Jerome Powell. Jadi siap-siap ada possibility bisa terjadi goncangan juga nanti subuh, begitu ya. Ya intinya jaga resiko aja dan jangan berjudi di market. Maksudnya jangan berjudi gimana bang? Jangan lu tebak-tebakan, oh bakal bullish, bakal bullish, bakal bearish ya. Wah, gua ngelong gede-gedean, gua nge-short gede-gedean waktu keluar data. Hati-hati, itu nggak beda jauh sama lu judi bola, gitu ya. Oke, next kita langsung masuk aja ke pembahasan komen. Yang pertama dari Kios Crypto. Salam sehat, jangan lelah berbagi kebaikan, jangan lelah jadi emak-emak kripto. Siap ya. Ini dari Nandi Kusuma, thank you ya. Ini gua sama satu juga baru tahu banget kemarin bahwa ternyata di YouTube ada kayak satu sistem namanya Super Thanks. Basically kayak ngasih tips ya. Sekali lagi ini semua Super Thanks yang diberikan di TCI ini lagi-lagi akan langsung berimpact terhadap perkembangan dari TCI. So, thank you untuk Nandi Kusuma. Nandi Kusma ya. Kalau tadi gua pikir ada U-nya ya, ternyata nggak Kusma ya. Oke, next. Wah, dari Bro Teloga juga. Wah, thank you ya super thanks-nya. Lagi-lagi, ini akan secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Oke, dari Bro Teloga nih. Untuk permulaan, gua belajarnya tuh di playlist TCI. Kalau Bro Toshi, nah kasihnya pancing. Kalau channel lain kebanyakan kasih umpan yang ujungnya, aduh, ujungnya tahulah sendiri ya. Penjelasan TCI pun mudah dipahami, nggak jelimet. Mungkin Bro Toshi ini guru besar pedagogi jurusan kriptomania. Wah, iya. Mungkin lama-lama ada jurusannya loh ya. Wah ini berarti Bro Teloga udah lumayan lama ya. Soalnya gue zaman ngomong John Bollinger masih hidup tuh kayaknya berapa tahun lalu ya? Kayaknya setahun lalu udah lewat deh ya. Ya gue jujurnya pun kaget. Bollinger Band ya. Pembuat Bollinger Band gue pikir udah ya biasa kalau yang buat begitu-begitu indikator tuh udah tua ya, udah meninggal. Ternyata masih ada John Bollinger. Ya itu gue juga masih kaget jujurnya ya. Oke, next dari iSize. Sebelum gue ketemu channel Mak Toshi, gue baru sadar kalau selama ini kebanyakan YouTuber yang gue tonton banyak yang jadi nabi palsu. Jujur ya, pas gue kepoin isinya kebanyakan cuma flexing dan bakar psikologis orang buat FOMO. Ya, FOMO-nya ke kripto tentunya ya. Dan nggak kasih ilmunya. Lalu ujung-ujungnya jualan kelas. Setelah gua kepoin di Twitter, ternyata banyak memakan korban. Mana isi komen YouTube dan YouTube-nya template semua. Jujur, channel Matoshi yang penjelasannya masuk akal dan sharing ilmu secara gratis. Sehat selalu Matoshi dan semangat untuk bikin video terupdate dari hari pertama ketemu channel ini. Aku nggak pernah skip video Matoshi. Thank you very much. Thank you juga ya. Thank you banget for your ini kayak testimoni ya. Wah, asik banget ya. Ya jadi gini, memang gua sadar itu memang salah satu penyakit lah. Ya itu mungkin salah satu penyebabnya juga kenapa gua sama Sato tuh pengen bikin YouTube ya. Dulu Sato berapa kali ngomong ke gua, "Aduh, ini banyak yang ngasal orang ngomong soal kripto tuh." Ya gue bilang ya udah terserah. Nah, Sato bilang, ayolah kita bikin YouTube. Begitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang awalnya ya gara-gara ini ke-trigger juga dengan orang yang banyak ngasal ngomongnya gitu ya.
wah ini bakal begini, bakal begitu, pasti begini, pasti begitu. Ya lu udah tahu kan cara TCI, kita paling nggak suka yang sama namanya pasti-pasti. Kalau udah pasti, udah aja lu gadein seluruh harta lu kan, tapi faktanya mereka tidak melakukan itu. Ya kenapa? Ya karena ujung-ujungnya bukan dari situ duitnya, bukan dari investasi mereka sendiri, tapi dari ya tau lah ya. Ya memang seperti itu ya. Oke, next. Dari Sini Ciwang. Wah, namanya lucu juga ya. Aduh bang, gua ngeyel nih, modal 170 juta dah jadi 230, dah out cicil pelan-pelan, welah FOMO ke FTM gara-gara BTC naik, malah minus 15 juta, terpaksa aku CL, waduh ya. Ini, ntar, minus 15 dari 230 sampai jadi 15 minusnya. Waduh, gila juga nih. Ke bawah FOMO nggak ikut arahan abang. Mulai cicil pelan-pelan, lebih percaya ke BTC, ETH, sisanya dikit di alts. Ya itu makanya kenapa gue bilang 70-30 gitu. Jadi altsnya itu hanya kayak kalau di ini ya, kalau lu makan tuh kan ada main dish gitu ya, terus ada sides. Sides tuh ya kayak kentangnya lah, saladnya. Nah, alts itu adalah kentang, salad, bukan steaknya. Steaknya itu adalah BTC begitu. Udah ganti ke altcoin season, nah pelan-pelan itu dari side dia gede sendiri, malah ngalahin BTC. Itu yang sehat menurut gua. Dibandingin kegedean gila-gilaan di alts, banyaknya jadi bubuk. Begitu. Apalagi di awal. Ya, di awal-awal dari bull market itu adalah trap terbesar. Banyak orang yang ngerasa di cycle sebelumnya tuh alts yang gila-gilaan. Jadi dia berpikir di awal cycle akan sama. Padahal enggak. Di awal bull market yang mendominasi BTC. Itu yang udah terjadi berkali-kali. Begitu. Ya yang penting udah mulai dibenerin lagi ya. Kalau udah salah ya nggak bisa diapa-apain, udah kejadian begitu ya. Yang penting tetap konsisten, mau belajar pelan-pelan memperbaiki kesalahan, karena gue pribadi pun masih banyak kesalahan yang gue terus coba untuk ubah begitu ya. Kayak salah satunya simple, cara TP aja gue itu udah ada beberapa yang dirombak begitu. Jadi tidak ada yang sempurna ya. Kita harus terus strive for perfection, although we'll never achieve it, tapi ya kita harus strive for perfection gitu. Oke, next. Dari Trie ya, atau Tri ya. Bro, mohon arahannya. Gua punya Doge saat ini, profit 155%, PP profit 126%. Haruskah gua TP atau better hold terus mengingat banyak berita positif terkait dua koin itu? Terima kasih Bro Toshi and team. Nah, ini kebetulan ya, gua udah upload mengenai ini ya, untuk TP dari meme coins ya. Intinya ada potensi bisa TP di Doge maupun di PP sih ingat gue. Kalau di PP udah pasti, kalau di Doge gue lupa ingat. Kayaknya sama deh, udah ada juga potensi untuk TP. Nah buat lo lebih enak sih nonton video yang gue udah upload literally berapa jam lalu ya, 2 jam lah mungkin ya, 2 jam lalu. Jadi ya memang sebelum gue udah uploadnya itu ya jadi lu udah komen duluan gitu. Nah jadi ya lu lihat aja deh videonya ya, tinggal cari aja di TCI tentang meme coins begitu ya. Next, dari Giva Rizky Zamzami ya. Alasan Q1 banyak yang bilang buat TP atau keluar market. Kenapa alasannya? Tolong penjelasannya Kotoshi. Terima kasih, sehat selalu. Amin. Semoga lu juga sehat selalu ya. Jadi gini, kenapa banyak yang ngerasa mendingan Q1 TP aja? Nah, kalau kita ngomong ya, memang secara seasonality-nya, abis Desember, itu orang kan liburan tuh. Desember ke awal Januari, orang banyak yang berlibur, bahkan sampai professional trader pun banyak yang berlibur. Ya, maka dari itu efeknya ya kita lihat garis besarnya aja ya. Akhir tahun ya kita bisa di sini biasanya ada dip in the market ya. Ini kan dari Desember nih. Nah, Januari dread turun dulu begitu ya. Pasti nggak? Nggak ada yang pasti ya, tapi cukup sering terjadi. Kayak kita lihat lagi di sini sebentar ya. Nah, di sini nih ya. Nah, ini masuk Desember nih. Mulai ada pelemahan tren begitu. Jadi ya intinya itu sebenarnya dari satu logika yang sound ya. Tapi jangan berpikir bahwa udah gua TP semua posisi, nanti bakal ngedam, udah gua panen lagi. Ya kalau koreksinya dalam. Kalau nggak dalam, lu pikir ini belum cukup, ujung-ujungnya tebak-tebakan lagi. Jadi ada benernya TP, tapi kalau keluar 100% dari market, gua rasa dari teori 28 November sih, atau ya in general lah, teori cycle, itu masih ada potensi di 2025
Gitu. Itu at least pandangan gua ya. Tapi kalau lu merasa lebih nyaman TP semua ya monggo. Ya lagi-lagi investasi itu sangat personal. Setiap orang punya kebutuhannya masing-masing, punya situasinya masing-masing. Tapi ya dengan logika itu ya benar juga. Di akhir tahun memang seringkali terjadi pelemahan tren seperti di sini. Lalu di mana lagi tadi ya? Tadi itu di sini ya dan seterusnya begitu ya. Oke. Next. Dari Rashid ya, Bang, saya pemula investasi di kripto. Rencana untuk 10 sampai 14 tahun ke depan, rencana buat biaya pendidikan anak. Mending fokus di Bitcoin atau BTC ETH karena sebelumnya saya hanya murni di BTC. Saat ini porto 70% BTC, 30% alts. Wah, mantap ya. Happy banget gua dengernya ya. Saya mengikuti saran Bang Toshi. Alhamdulillah profit 50% selama 6 bulan. Untuk jangka panjang, apa lebih baik fokus di BTC aja atau konsisten 70-30? Setelah saya melihat video ini, saya mulai belajar TA, tapi susah juga untuk dipelajari. Jadi saya ingin fokus di CA murni. Terima kasih orang baik, info 70-30mu sangat membantu saya. Semangat dan sehat selalu Bang. Nah ini berarti kan lu udah mencoba untuk TA tapi mungkin waktunya kurang cukup atau ya apa mungkin ngejelimet gitu ya. Nah nggak apa-apa, fokus di CA murni. Buat lu 10-14 tahun sebenarnya bisa aja 70-30 begitu. Tapi ya mungkin kalau 10-14 tahun lebih baik 70-30-nya BTC Ethereum saja begitu ya. Nah tapi kalau mau ngomong benar-benar resiko paling kecil di kripto, nggak ada yang ngalahin 100% BTC begitu ya. Tapi otomatis gainnya kemungkinan besar akan cenderung lebih kecil dibandingkan 70-30% sama Ethereum begitu ya. Jadi kalau lu mau DCA murni lagi-lagi lebih amannya BTC Ethereum, mau lebih aman lagi hanya pure BTC begitu ya. Tinggal lu yang tentuin mau seperti apa dan lebih nyamannya seperti apa begitu. Karena kalau misalkan kita ngomong Ethereum itu dia masih kena ini ya, tetap akan dari setiap cycle ke cycle akan kena pertarungan dengan Bitcoin dominance begitu. Biasanya di awal cycle akan cenderung kalah, di akhir cycle dia biasanya menang dan seterusnya begitu. Jadi butuh ada timing untuk TP di marketnya sedikit, butuh TA lah gitu kasarnya. Ya, jadi tinggal lu tentuin sendiri mau kayak gimana ya. Tapi intinya ini bagus banget. Lu udah bikin satu portofolio yang cenderung cenderung safe begitu dan ya sesuai juga dengan rencananya buat apa gitu. Yang pasti sih satu aja. Kalau sampai nanti udah altcoin season, jangan sampai kena racun. Maksudnya kena racun gimana? Wah, gue udah profit BTC nih. Sama persis kayak cycle pertama gue. Wah, gila profit nih. Wow, ada yang bilang, wah masa BTC? Buat apa pegang BTC? Altcoins dong, lihat nih. Dikasih lihat, wah profitnya lebih gede ya. Wah, akhirnya kebawa nafsu. Apa yang terjadi? Cycle pertama gue, berapa banyak BTC gue hilang ya? Karena gue coba-coba di alts. Gitu. Jadi tutup mata aja, orang lain mau ngomong apa, kalau lu udah punya plan yang jelas, terserah, bilang aja, gue nggak peduli, gue udah punya plan sendiri, begitu ya, mantap. Next dari Bro Andri Tiono, enjoy the new all time high, nyimak di TCI jadi orang bijak, pas komen di luar jadi tukang pom-pom, dukun analisis ada. Ini apakah ini sedikit ini ya mau menyinggung seseorang? Nggak tahu dah. Oke, next dari Aaron Yeager The Rumbling. Untung itu yang ngaku-ngaku Tuhan sekarang nggak komen short lagi. Bisa-bisa kena mental. Buat yang nggak tahu ya, dulu sempat ada yang teriak-teriak katanya Tuhan ya. Kalau dulu kan bilangnya nabi finansial, sekarang lebih gila lagi ngomong dirinya Tuhan katanya ya. Wah ini ada Bro Agan juga yang balas katanya. Nggak akan beranilah bang. Stres sama dua hal dia sekarang. Kena mental ke liquid, kena mental efek malu ngaku dirinya Tuhan tapi analisanya salah total. Sorry bukan analisa tapi tebak-tebakan. Orang kayak gitu nggak akan berani komen lagi. Paling cuma berani dislike konten Mak Toshi. Ya terserah sih sebenarnya. Cuman gini, yang berbahaya adalah kalau orang-orang yang mengaku nabi finansial, mengaku Tuhan, bilang akan pamdam atau apapun, pasti yang lebih gila tuh bisa ngasih tanggal begitu. Ya sekarang gini deh, udah berapa sering ngedenger ada nabi-nabi palsu juga di dunia nyata yang ngomong kita akan kiamat tanggal sekian. Gua dulu inget banget ya, 2012 semua orang paniknya luar biasa, katanya akan kiamat, udah nggak ada nih tanggalan Maya ya, katanya dari suku Maya udah nggak ada, berhenti di 2012, kita akan kiamat. Sekarang udah 2024, udah 12 tahun tidak kiamat ternyata ya. Jadi nggak akan ada yang tahu ya kedepannya mau seperti apa.
Jadi tugas kita ngapain? Bereaksi terhadap market. Mantap. Oke, next dari Dandis 05. Bang, gue yakin 2 bulan ke depan channel lu bakal maju. Amin. Terima kasih doanya ya. Next. Dari Aris Ismail. Matoshi, emang Shifu gua top deh. Matoshi izin tanya nih, Bitcoin kan lagi naik gila-gilaan dan mungkin gak sih bakalan koreksi gila-gilaan juga. Jikalau itu emang terjadi, saya sebagai newbie mohon banget sama Matoshi agar diberitahu atau memberikan alarmnya jikalau ada potensi itu terjadi, bakalan turun lebih dalam. Dan harus bagaimana menurut Matoshi? Jikalau itu terjadi, biar saya sebagai newbie nggak ikut terjebur katanya ya. Mohon bimbingannya Matoshi. Sekali terima kasih sama Matoshi and team. Saya sebagai newbie sangat-sangat terbantu banget sama ilmu Matoshi and team. Salam tabur tuai TCI. Mantap ya. Jadi gini, kalau kita mau ngomong, wah ini apakah akan terjadi koreksi gede-gedean atau enggak, gue pribadi akan langsung ngomong, kita nggak pernah bisa tahu. Begitu, karena itu banyak sekali moving parts di dalam market. Begitu. Kayak contoh kemarin aja, Trump ditembak gitu ya. Itu kok dia ketembak dan mati, itu mungkin ceritanya berbeda. Sekarang kita mungkin nggak akan dapat momentum sebesar ini. Begitu. Dan itu Trump nyaris banget mati ketembak. Itu literally cuma kalau dia nggak noleh itu mati. Begitu. Jadi banyak sekali hal yang bisa mengubah kondisi market. Jadi gue gak akan bisa ngomong, oh akan gila koreksi atau oh enggak bakal lanjut terus up. We'll never know ya. Karena kalau kita ngomongin momentum, BTC bisa saja lanjut lagi terus ke atas saja ya. Ya, tapi kalau tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak kita duga, bisa pun ya tiba-tiba boom ke bawah lagi. Contoh kayak COVID. Siapa yang mikir bakal tiba-tiba dunia semua dikarantina selama berapa tahun gitu ya. Tapi faktanya terjadi kan. Ya, jadi lagi-lagi kalau kita gua kan langsung straight aja sih. Ya, we'll never know. We'll never know ya. Nah, tapi kalau kita ngomong market normal-normal saja, tidak ada black swan event yang signifikan dan seterusnya, kita tentunya akan terus update. Kapan kemungkinan market udah ya bergeser dari bullish menjadi bearish begitu. Nanti kita akan bahas secara TA, fundamental dan seterusnya gitu ya. Thank you for your support. Next. Dari ini yang tadi ngingetin gue nih, Bro Firman Abdi ya. Thank you banget ya. Diingetin jam 3 nanti ada speech dari Jerome Powell. Ini yang gue suka banget dari keluarga TCI ya. Jadi kita tuh di sini semua harus saling mengingatkan, saling kasih tau info-info bagus begitu, karena tidak adalah orang yang wah paling jenius, paling pintar, enggak. Semua harus saling bantu. Saat kita saling bantu, saling tabur tuai hal baik, itu akan menjadi komunitas yang bagus lah ke depannya gitu ya. Thank you. Sekali lagi thank you untuk Bro Firman. Next dari Mustafa Fajaya ya. Alhamdulillah sudah TP 100 juta dari TP. Wah, 100 juta dari PP. Masya Allah, tabarokallah ya. Wah, mantap, di like 9 orang ya. Congratulations. Yang pasti yang penting sesuai SOP ya. Berarti udah keluar SOP TP. Ya monggo silahkan di TP. Ya kalau gua sih SOP TP untuk PP nunggu Senin gitu. Tapi lagi-lagi SOP TP itu setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi ya monggo, yang penting harus punya aja SOP-nya. Mau beda sama TC nggak masalah, yang penting punya SOP ya. Love it ya. Silakan ya, mau diputar ulang boleh, ya mau dimasukin ke market boleh, mau dinikmatin sebagian silakan ya. Next. Dari Jojo Gaming PES ya, ini PES main bola kah? Nyesel banget kemarin exit dari PP, dikira nggak bakal pam, nggak taunya malah gila-gilaan. PP bisa bikin all time high baru lagi nggak ya kira-kira Mak Tosh? Ini exit, nah gini, lu exitnya kenapa dulu nih? Nah ini penting nih, exitnya kenapa dulu? Kalau exitnya sesuai SOP yang lu buat, ya udah, lu nggak salah. Kalau lu keluar market sesuai SOP. Tapi kalau lu keluar market karena perasaan kayaknya mau drop, kayaknya begini, kayaknya begitu, nah itu salah begitu. Kalau gue pribadi, gue udah bahas di video sini ya, literally video yang lu komen. Jadi PP itu SOP TP-nya kalau sampai hari Senin weekly close di atas dari 0,000163. Nah, kalau sampai ternyata nanti hari Senin di atas, ya udah TP. Kalau enggak, ya udah berarti belum TP begitu. Nah, jadi baik lagi, ini lu salah nggak salahnya tipis nih. Kalau lu TP exit kemarin karena perasaan bukan karena SOP, itu salah.
begitu. Tapi kalau misalkan sesuai SOP lu, ya sudah, ya sudah. Tapi kalau lu mau tahu SOP lebih jelas seperti apa, cara TP-nya, ya lagi-lagi sesuai yang gue bahas di video ini ya, nantilah ya. Sebenarnya gue udah ada yang dulu itu, tapi cara TP 1.0 lah. Ini gue udah coba improve lagi ke 2.0. Ini mungkin akan full efeknya sih ya, baru kerasa nanti di cycle selanjutnya ya, karena gue TP di awal di cycle ini udah pakai cara yang dulu. Tapi di tengah-tengah gue coba untuk ini lagi lah, gue coba lihat lagi, gue introspeksi lagi. Kayaknya ada ketemu cara lebih efektif begitu. Walaupun nggak semua diganti ya, cuma di tweak aja sedikit. Nantilah ya, at some point gue akan bikin video mengenai cara TP ala TCI 2.0 gitu ya. Oke, beres ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan komen. Hari ini kita akan charting Cardano, OP, dan Solana ya. Tetapi sebelum kita masuk seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga. Di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, posisi futuresnya semua kena ya, mantap. Posisi long, retest 1, retest 2 di angka 0,569 kebuka. Nah, target TP-nya konservatif kena, agresif kena ya. Buat yang konservatif berarti kan di sini kurang lebih ya 2,5%. Yang agresif di 4,78%. Dua-duanya kena ya, asik. Untuk posisi short, nah buat yang agresif nggak kena nih posisi shortnya, nggak kebuka. Tapi buat yang konservatif, posisi shortnya kebuka dan kena target TP. Ya, jadi buat yang posisi longnya tadi benar, yang agresif lebih gede profitnya. Tapi yang agresif nggak dapet posisi short karena nggak sampai kena 0,596 ya. Nah, buat yang konservatif, buka di angka 0,582, itu kebuka posisi short, dan target TP-nya sebesar ya 2,28%. Asik ya. Itu untuk posisi futures di Cardano, profit dua arah berarti ya. Posisi spot 0,569, 0,549, dan di 0,493. Itu untuk posisi spot dan futures di Cardano. Untuk OP, kita bisa di sini sayangnya posisi long kita retest 1, retest 2 buat yang agresif ini kena cut loss ya, karena daily close-nya di bawah dari MA50. Nah, buat yang konservatif yang tutup di jam rawan, we'll see apakah aman atau enggak ya. Kemarin itu kita kan tutup di sebentar. Oh, ini 14, sorry. Tanggal 13 kemarin berarti ya.
Tanggal 13, bentar. Sini. Tanggal 13 jam setengah 9 ya. Di daerah sebentar. Ini kan retest 1, retest 2. Oh iya benar-benar. Dekat-dekat sih sebenarnya ya. Antara minus dikit atau break even point begitu. Jadi ya ini ya lagi-lagi ya, nggak ada yang namanya trading futures itu nggak ada rugi gitu. Ada aja kena cut loss. Yang penting kita punya SOP ya. SOP-nya seperti apa? Ya tergantung lo konservatif, agresif atau di tengah-tengah intermediate gitu ya. Oke, untuk selanjutnya itu kan posisi longnya di sini. Nah, sekarang kita masuk ke posisi spot. Untuk spot di angka 1,614, EMA 20 dan di 1,568. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana hari ini terjadi retest pertama di resisten 222,64 ya. Nah, kemarin retestnya ke bawah. Nah, jadi ya belum ada posisi future sebenarnya ya. Kita tunggu besok. Kalau besok daily close dari Solana masih di bawah dari 222,64, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP di angka 202,007 begitu ya. Ini yang warna emas bukan support maupun resisten ya. Ini tuh TP kita kemarin ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spot 202,00, 192,13 dan di MA20 196,40 begitu ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.